Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Selamat sore bro. Selamat datang di channel Pak Pi. Kali ini Pak Pi akan menyampaikan materi tentang perkembangbiakan vegetatif buatan oleh manusia dan pemuliaan tanaman oleh manusia. Tadi Pak Pi lihat di beberapa buku yang ada di tempat anak-anak banyak yang salah. Kalau menyambung dan menempel itu bagian dari perkembangbiakan, maka itu tidak tepat. Maka akan Pak Pi jelaskan di serial berikut ini. Selamat menyaksikan. Kali ini Pak Pi sudah berada di kebun kelengkeng, akan melihat beberapa tanaman, yaitu kelengkeng yang sudah dicangkok. Nah ini kelengkeng. Ini kelengkeng yang sudah dicangkok dan sudah akan tumbuh akar-akarnya ini. Nah ini. Nah ini. Nah ini. Ini dicangkok, ada beberapa tanaman yang sudah dicangkok. Ini juga ranting-rantingnya sudah dicangkok. Jadi cara mencangkok itu seperti yang Pak Pi sampaikan kemarin, bahwa mencangkok itu di sini nanti kulitnya dikelupas, kemudian diberi tanah, kemudian diikat. Nanti akan tumbuh akar di sebelah sini. Ya, yang sudah Pak Pi sampaikan di materi sebelumnya, bisa buka di perkembangbiakan makhluk hidup, terutama tumbuh-tumbuhan. Lihat ini. Jadi mencangkok merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan yang dibuat oleh manusia karena ingin memperbanyak keturunan, memperbanyak bibit, memperbanyak benih. Nah ini cangkok yang sudah akan tumbuh akar ini. Nah ini tumbuh akar. Nah ini Pak Pi juga sudah berada di kebun Mame Sapote. Ini adalah sawo raksasa yang berasal dari Meksiko. Nah ini buahnya. Ini juga dapat dicangkok. Nah ini dicangkok. Ini satu tanaman sudah dicangkok banyak sekali dan sudah berbuah. Nah ini dicangkok. Ya. Kemudian perhatikan, Pak Pi akan cara menjelaskan begini. Yang pertama adalah batangnya sudah direkat. Nah, kalau sudah, kemudian membuat seperti ini. Mos boleh, pupuk boleh, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Setelah ini dilubangi begini, ya, ini dikerat, ya ini dikerat, 2 cm, kemudian ini dimasukkan, ya, ini dimasukkan begini, nah, kemudian diikat. Itu cara yang paling mudah. Jadi setelah dibersihkan, ini dimasukkan begini. Nah, ini sudah menjadi cangkokan. Kalau dulu tidak dipasang, langsung diikat. Sekarang gimana? Buat dulu di sini. Nah, mos atau tanah dimasukkan dalam plastik, diikat, kemudian disobek pakai peso. Nah, di sini disobek pakai peso, ini, kemudian ditempelkan sini. Nah, ini. Kemudian diikat, akan menjadi cangkok. Ini Pak Pi sudah berada di kebun jambu biji. Ini jambu biji, ini namanya jambu kristal. Jambu kristal ini juga bisa dicangkok karena ada kayunya. Nah sini Pak Pi, ini Pak Pi, nah sedikit ya, Pak Pi kupas. Ini lihat, ini Pak Pi kupas, ada kayunya, dan ini ada kambiumnya sini. Kalau ada kambiumnya dan ada kayunya, berarti bisa dicangkok. Nah setelah dibersihkan ini begini, pakai peso, ini pakai peso. Kalau pakai peso kemudian diberi ini. Nah ini kemudian diikat. Nanti ini akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perhatikan bahwa mencangkok itu adalah hasil dari budidaya manusia, maka disebut vegetatif buatan. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau dicangkok kemudian tumbuh akar di sini, maka akar tunjangnya tidak ada. Kalau akar tunjangnya tidak ada, maka tumbuhan itu akan mudah roboh. Jadi kerugian dari mencangkok itu biasanya tumbuhannya mudah
roboh dan tidak tahan lama. Mengapa? Karena di sini setelah tumbuh akar, tidak ada akar tunggangnya. Kalau tidak ada akar tunggangnya, maka akar itu tidak begitu kuat. Yang ada adalah akar di permukaan saja, maka akan mudah roboh. Tapi istimewanya, biasanya tumbuhan yang dicangkok itu ada tumbuhan yang cepat berbuah. Karena apa? Ini batang-batangnya, cabang-cabangnya sudah tua, sudah siap untuk berbuah karena diambil langsung dari tumbuhan yang sudah berbuah. Maka istimewa dari mencangkok adalah tanaman mudah berbuah. Dan yang istimewa lagi, buahnya, hasilnya, istimewanya sama dengan induknya karena diambil asli dari induk yang sudah bagus. Perhatikan anak-anak. Kalau mencangkok, tolong pilih tanaman yang paling jempol. Ya, misalkan ini adalah jambu kristal. Jambu kristal ini sangat istimewa. Maka ketika mencari bibit jambu kristal, maka mencangkok di. Mengapa pemilik ini Pak Pi cangkok? Karena jambu kristal ini adalah istimewa. Bijinya tidak ada, maka Pak Pi cangkok dan Pak Pi perbanyak untuk ditanam di lahan yang lebih luas. Paham ya? Ini Pak Pi cangkok. Ini batang yang besar Pak Pi cangkok ini. Nah ini Pak Pi cangkok. Nah ini cangkok. Ini juga dicangkok. Ya, ini Pak Pi cangkok juga ini. Ya, ini Pak Pi cangkok. Ya. Nah, jadi kalau dicangkok biasanya hasilnya akan bagus. Hasilnya akan bagus. Mengapa demikian? Karena tumbuhan yang dicangkok biasanya tumbuhan yang sudah berbuah. Nah ini contoh misalkan begini. Ini kan sudah dicangkok. Ini kan dicangkok, ya. Dan ini sudah berbunga. Nah, ini sudah berbunga, coba. Ini sudah ada bunganya. Nah ini sudah ada bunganya. Nah ini ada bunganya, ya. Ini sudah berbunga. Kalau ini cangkok keluar akarnya, maka lihat ini, kalau ditanam pasti ini akan berbuah di sini. Maka tumbuhan yang dicangkok itu akan cepat berbuah, ya. Paham ya? Ya. Juga berada di dekat pohon jeruk yang dicangkok. Nah ini cangkok. Mengapa bisa dicangkok? Karena jeruk juga memiliki kayu dan kambium, sehingga kalau dikupas kemudian diberi pupuk atau mos bisa keluar akar, ya. Ini ya. Maka ini akan keluar akar. Nah ini adalah Pak Pi mempunyai tumbuhan jeruk yang berasal dari biji. Ini dulu yang Pak Pi tanam dari biji. Karena biji Pak Pi curiga hasilnya belum tentu bagus, maka ini Pak Pi tempel. Ini tempel. Yang cara menempel adalah ujung dari tanaman itu Pak Pi tempelkan di sini, kemudian Pak Pi ikat, kita balik. Ini kan ada ujungnya Pak Pi tempel di sini. Kemudian Pak Pi bungkus supaya penguapannya sedikit, mengurangi penguapan sehingga ini tetap hidup. Ya. Kalau di dalam buku itu menempel merupakan perkembangbiakan, itu adalah salah. Mengapa Pak Pi salah? Karena tumbuhan yang ditempel itu tidak ada tumbuhan baru. Karena tumbuhan ini kan satu. Kalau ditempel tetap satu. Maka itu kan bukan bagian dari perkembangbiakan, ya. Begitulah tentang menempel atau menyambung. Ya, menempel atau menyambung bukan perkembangbiakan. Ini adalah namanya sambung pucuk. Sambung pucuk sama dengan menempel, tidak dinamakan perkembangbiakan. Yang namanya perkembangbiakan kan harus ada individu baru. Ini tidak ada individu baru, maka tidak disebut perkembangbiakan. Nah, ini yang disambung adalah pucuknya. Dari ini kalau di dalam pertanian yang bawah disebut seling, yang atas disebut entres. Maka yang bagus adalah yang atas, karena yang dikehendaki untuk berbuah lebat adalah yang di atas. Yang di bawah hanya sebagai indukan yang bagus untuk menahan kekuatan di tanah, sehingga yang bawah itu yang tumbuhan yang kuat. Kalau yang atas tumbuhan yang berbuah baik.
Ya. Nah, ini adalah contoh menempel. Ini adalah kelengkeng diamond, yang ini adalah kelengkeng diamond. Ini diamond, kemudian ditempel, ini tempel kelengkeng merah. Jadi ini tempelnya di sini. Nah, ini ada tempelan dulu, ditempelkan di sini. Nah, ini kelengkeng merah, ini kelengkeng diamond. Ini kelengkeng diamond, ini kelengkeng merah. Jadi satu pohon itu bisa menghasilkan dua jenis kelengkeng, yaitu kelengkeng diamond dan kelengkeng merah. Nah, ini kalau sudah tahu buktinya begini, ini kan tumbuhannya satu, tetapi bisa dua jenis. Nah, menempel itu bagian dari pemuliaan tanaman. Karena dimuliakan, maka hasilnya akan lebih baik. Nah, itu disebut pemuliaan. Jadi menempel itu bukan perkembang biakan. Ada contoh, ini yang batang bawah adalah kelengkeng diamond, ini kelengkeng merah. Jadi dengan ditempel kan tidak tumbuh makhluk hidup baru, tetapi makhluk hidup baru yang dulu buahnya tidak diharapkan atau tidak bagus menurut Pak Pi, maka akan Pak Pi sambung dengan kelengkeng merah. Jadi diharapkan satu pohon itu bisa menghasilkan dua buah kelengkeng, yaitu kelengkeng diamond dan kelengkeng merah. Nah, ini contoh bibitnya Pak Pi yang sudah Pak Pi tempel dulu. Nah, Pak Pi menempel jeruk ini sudah banyak yang berhasil. Ini sudah banyak yang berhasil. Ini menempel. Jadi menempel itu tadi bukan bagian dari perkembangbiakan, tapi bagian dari pemuliaan tanaman. Jadi ini adalah bentuk dari pemuliaan tanaman karena tidak bisa menghasilkan makhluk hidup baru. Jadi bukan perkembang biakan. Ini contoh benih yang Pak Pi miliki, yang kemarin Pak Pi sambung pucuk. Ini sambung pucuk. Nah, ini bawahnya ini kalau dalam pertanian disebut seling, karena berasal dari biji, kemudian Pak Pi belikan di polybag setelah tumbuh, kemudian ujungnya Pak Pi sambung. Nah, ini perhatikan. Yang bawah ini tujuannya adalah untuk menopang tumbuhan yang di atas, karena yang di bawah itu kan dari biji. Dan dari biji belum tentu hasilnya bagus, maka Pak Pi sambung dengan indukan yang bagus, dengan entres yang bagus. Nah, ini adalah contoh dari apokat kendil. Ya, ini bagus, besar-besar buahnya. Ini apokat kendil. Dan yang bawah apokat lokal. Ya. Yang Pak Pi contohkan tadi, bahwa hasil cangkokan itu cepat berbuah. Pak Pi tidak berbohong. Ini punyaan Pak Pi. Yang kemarin baru 1 bulan Pak Pi cangkok sudah berbuah nih, sudah berbuah. Ini menandakan bahwa mencangkok itu cepat berbuah. Ini Pak Pi kemarin baru 1 bulan nih. Nah, ini saya cangkok langsung berbuah. Banyak sekali Pak Pi. Oh, ini yang di sebelah. Oh, nih. Oh, ini coba lihat, kecil lah, ini kecil. Karena mencangkok sudah berbuah ini. Jadi kalau mencangkok itu cepat berbuah. Tetapi biasanya cepat roboh dan tidak tahan lama, makanya tidak punya apa ya? Akar tunjang, begitu ya. Ya, karena menempel kemudian menyambung, menyangkok itu adalah bibit unggul. Maka ketika itu dilakukan, maka untungnya, istimewanya cepat berbuah. Ini Pak Pi punya nangka. Nangka ini pohonnya masih kecil. Ini pohonnya masih kecil, tetapi sudah berbuah karena ini hasil dari menempel. Nah, ini hasil dari menempel. Itu dulu ditempelkan di sini. Maka cepat berbuah. Jadi mencangkok, menempel, menyambung itu biasanya cepat berbuah karena ujung yang ditempelkan adalah tumbuhan yang sudah dewasa, sehingga ketika tumbuh menjadi besar langsung bisa berbuah. Paham ya? Ini yang Pak Pi cangkok kemarin saya tanam langsung berbunga ini. Ini dan istimewa sekali cangkokan tuh. Maka kalau anak-anak pengen punya tanaman yang cepat buah ya dicangkok ini. Nah, ini pasti Pak Pi angkat masih muda, tapi sudah berbunga dan berbuah. Ya, inilah. Ini contoh pemuliaan tanaman belimbing. Ini kecil sekali ini. Sudah berbuah lebat ini. Mengapa? Karena adalah bagian dari menempel. Yang ditempelnya adalah bibit unggul.
ini langsung berbuah. Ya, banyak sekali. Nah, ini. Nah, ini bagian dari pemulihan tanaman. Jadi ketika yang ditempelkan itu bibit unggul, kemudian selingnya itu dari biji, maka tumbuhan itu pun cepat berbuah. Paham ya? Ini contoh dari menempel. Jambu sekecil ini sudah berbuah. Nah, ini. Nah, ini bukan perkembangbiakan, ini pemuliaan. Maka tumbuhan ini sudah menjadi mulia karena sudah berbuah banyak. Pak Pi mengambil dua tanaman, bagian tanaman, ya ini ceplok piring, ini adalah ketela pohon. Kedua tanaman ini bisa dikembangbiakan dengan stek batang. Caranya adalah kita ambil bagian dari ini, dari tumbuhan ketela pohon ini, dan ini setelah itu kita tancapkan pada tanah yang kita kehendaki. Tanah yang kita kehendaki harus sudah dicangkul. Sudah menyiapkan lahan yang sudah Pak Pi siapkan dan gembur. Ini agak lereng tanahnya, maka Pak Pi tanam ini. Nah, stek batang itu tinggal menancapkan saja. Tancapkan begini, kemudian kita tancapkan begini agar ini tidak gugur. Ya, begini. Ini dua tanaman. Nah, ini Pak Pi kehendaki agar bisa tumbuh dan bisa menghasilkan tanaman baru. Ini Pak Pi kehendaki ubinya dan Pak Pi kehendaki daunnya untuk jadikan sayur. Kalau ceplok piring ini nanti Pak Pi jual. Karena biasanya orang-orang punya hajat biasanya menggunakan ceplok piring untuk hiasan. Pak Pi akan memeragakan cara merunduk. Ini ada pohon yang jaraknya dekat dengan tanah. Kemudian saya rundukkan. Ini tanah sudah saya siapkan, sudah saya lubangi. Nah, ini Pak Pi lubangi. Nah, sudah lubangi. Kemudian ini saya pendamkan dalam tanah. Nah, kita pendam dalam tanah. Ya. Kemudian ini saya tahan dengan ini. Pak Pi tahan dengan ini. Ya. Nah, ini maka tanaman ini sudah terpendam oleh tanah. Nah, ini sudah terpendam oleh tanah. Nah, ini sudah terpendam oleh tanah. Maka tinggal menunggu kapan tanaman itu keluar akar. Maka yang sebelah sini nanti Pak Pi potong. Yang sebelah sini Pak Pi potong. Kemudian sini sudah tumbuh akar. Dan Pak Pi tahan dengan ini. Ini menahannya mudah sekali. Dengan menindih batu bisa. Dengan memberikan besi bisa. Ini Pak Pi dengan kayu. Nanti akan Pak Pi bantu dengan yang lain. Ini sudah Pak Pi timbun, sudah tidak bisa bergerak ini. Nah, ini. Jadi kalau sudah keluar akar, maka yang sebelah sini akan Pak Pi potong. Dan yang sebelah sini akan Pak Pi tanam. Nah, ini. Ini namanya merunduk. Karena merunduk itu yang membuat manusia, makanya termasuk perkembangbiakan vegetatif buatan. Begitu ya. Sudah tahu caranya merunduk? Merunduk artinya membenamkan bagian tanaman pada tanah yang diharapkan bagian tanaman yang terbenam itu akan keluar akar dan akan menjadi individu baru. Begitu ya. Yang paling mudah dirunduk adalah pandan. Pandan itu paling mudah. Ya, paham ya? Selamat mencoba di rumah.